Baik, sebelum kita mulai, saya undang kita untuk tunduk kepala sekali lagi, dan kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk pimpinan Tuhan kepada kami. Sepanjang hari Sabat ini, kami menikmati kebersamaan dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui lagu-lagu yang diputar, dan juga pada saat kami membaca firman-Mu, mempelajari firman-Mu. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang kembali, memohon agar Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Pada saat kami membuka firman-Mu, pada saat kami akan mempelajari firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu memberikan pengertian kepada masing-masing kami. Bukan hanya kami sebagai pembicara, tetapi yang terutama adalah semua yang mendengarkan. Biarlah firman yang disampaikan berbicara ke dalam hati kami masing-masing, dan ada kerinduan bagi kami untuk melakukan perubahan, karena kami menerima firman yang berasal dari Tuhan. Sebagaimana Tuhan katakan, bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, ini semua kami mohon, hanya di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara-saudara, kalau kita lihat saat ini di kalangan orang Advent, gereja masih Advent hari ke-7, banyak sekali Zoom. Semua gereja mengeluarkan Zoom ini, Zoom itu, dan paling banyak yang diminati orang adalah pada saat Zoom tentang akhir zaman, tentang nubuatan, tentang apa yang akan terjadi di depan, dan semua detail-detailnya. Satu hal yang penting dan satu hal yang menarik. Tetapi jangan lupa, ada satu hal yang paling mendasar yang kita harus ingat. Pada saat kita akan menerima materai sebagai cap umat Allah sebelum hujan akhir diberikan, dicurahkan, umat-umat Tuhan harus sudah membereskan masalah dosa dengan Tuhan. Ini yang jarang dikupas, dan mungkin agak membosankan kelihatannya. Tetapi pada sore hari ini kita akan pelajari, mudah-mudahan tidak membosankan, ada langkah-langkah praktis yang dapat menolong. Dengan pertolongan Tuhan, maka kita akan sama-sama belajar, supaya kita mengetahui bagaimana cara bisa menang, mengatasi dosa-dosa kesayangan kita. Ada seorang yang bernama Salahuddin, atau Saladin, Yusuf ibnu Ayyubi, juga diketahui sebagai Saladin. Dia lahir tahun 1137 dan meninggal 4 Maret 1193. Dia adalah seorang dari Mesir. Dia mengangkat dirinya sebagai Sultan Mesir dan Syria. Orang yang sangat berkarisma, pemimpin perang, panglima perang yang luar biasa. Kaum Islam sangat membanggakan Salahuddin ini, karena Salahuddin berhasil mengalahkan tentara salib. Pada tahun 1187, di Battle of Hattin, Sultan Saladin membuat kekalahan yang parah bagi pasukan salib, dan akhirnya menguasai Yerusalem dan area sekitarnya, Palestina dan Yerusalem. Kita tahu bahwa tentara salib pada waktu menguasai Yerusalem, mereka memakan korban, membunuh begitu banyak orang, dan membuat kerusakan yang cukup parah. Sehingga orang-orang pada satu orang Islam, orang Yahudi, berharap akan ada satu kelepasan. Dan pada saat Sultan Saladin ini masuk, menyerang, dan mengalahkan, menguasai Yerusalem, dia membuat pengaturan-pengaturan yang sangat baik, sehingga dia disebut juga sebagai sang pembebas. Pada sore hari ini, saya tidak akan membahas tentang Sultan Saladin lebih panjang. Tetapi ada seorang pembebas yang lain yang akan kita pelajari. Karena sang pembebas ini lebih berpengaruh terhadap kehidupan kita saat ini daripada Sultan Saladin.
Keluaran 6 ayat 5 mengatakan, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Ini adalah kata-kata yang Tuhan katakan kepada Musa, supaya dia mengingatkan orang-orang Israel bahwa Tuhan, akulah Tuhan. Janji Tuhan akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan dari perbudakan mereka. Saudara-saudara, bangsa Israel di Mesir telah menjerit kepada Tuhan. Karena kehidupan mereka yang berat, mereka dipaksa menjadi budak yang disiksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Kalau kita lihat mungkin ada piramid saat ini, ada Sphinx dan lain-lain. Kemungkinan besar itu adalah hasil kerja dari orang-orang Israel juga pada zaman itu. Dan pada saat itu mereka tidak memiliki harapan. Tidak ada jalan keluar dari kehidupan mereka. Mereka mau berontak, tidak punya kekuatan, tidak punya senjata, tidak punya militer untuk membebaskan diri mereka dari perbudakan itu. Jadi mereka sungguh-sungguh dalam keadaan tidak berdaya. Lalu Tuhan dengan kuasanya melalui Nabi Musa, dia membuat tulah-tulah kepada bangsa Mesir. Tulah-tulah apa saja itu? Yang pertama, air menjadi darah. Kita lihat reaksi dari Firaun ya. Pada saat Tuhan katakan, Musa, pukulkan tongkatmu ke air sungai Nil. Maka air sungai Nil akan berubah menjadi darah. Pada saat Musa melakukan hal itu, lalu air seluruh Mesir menjadi darah, menjadi amis. Mereka tidak bisa minum, tidak bisa mandi, tidak bisa menggunakan sungai Nil yang dulu mereka sembah. Tetapi Firaun mengatakan, ini orang Israel harus diberi pelajaran. Pada saat mereka mulai ingin berontak, kita paksa mereka, pekerjaan diperberat sehingga mereka terikat dengan pekerjaan mereka. Kita tahu bahwa orang-orang Israel, orang-orang Advent, orang-orang Kristen, terutama orang Advent, kita seringkali menganalogikan perjalanan bangsa Israel dengan kehidupan kita saat ini, perjalanan kita menuju tanah Kanaan Semawi. Jadi pada saat kita mau keluar dari perbudakan dosa, di saat itulah setan, sebagai Firaun, digambarkan Firaun, berusaha untuk mengekang kita, membuat kita tidak lepas dari pengaruhnya. Jadi pada saat kita ada kerinduan untuk bertobat, maka setan akan memberikan pekerjaan yang lebih berat, sehingga kita terikat dengan pekerjaan kita, dengan studi kita, dengan kontrak kita, dengan kredit card yang harus dibayar, dengan hutang-hutang cicilan motor, rumah, mobil yang harus dibayar. Kita bekerja lebih keras sehingga pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan dengan lebih tenang, telah terganggu. Lalu Tuhan turunkan tulah yang kedua, katak. Lalu nyamuk. Setelah katak hilang, Firaun kata, oke. Sudah nggak tahan nih, katak terlalu banyak. Musa, tolong singkirkan. Kalau kamu singkirkan, kamu boleh pergi untuk menyembah Tuhan. Katak hilang, tidak jadi. Oh, nggak jadi, sudah hilang kataknya. Lalu Tuhan pukul dengan tulah yang ketiga itu, nyamuk. Sama. Sudah tidak tahan nyamuk, begitu menguasai Mesir pada saat itu. Lalu dia katakan, Musa, singkirkan nyamuk, kamu boleh pergi. Setelah nyamuk-nyamuk hilang semua, dia bilang tidak boleh. Tuhan turunkan tulah yang keempat, lalat pikat. Pada saat sudah tidak tahan karena lalat begitu banyak, lalu apa yang dikatakan oleh Firaun? Berdoalah di sini saja, pergilah tapi jangan jauh-jauh. Oke, kamu boleh keluar dari dosa, tapi di sekitar-sekitar situ aja, jangan terlalu ekstrim lah. Nanti kapan-kapan kamu mau kembali kan gampang. Lihat, Tuhan mau kita keluar dari Mesir, lepas dari perhambaan dosa,
Tetapi setan katakan, kamu boleh berdoa, boleh, kamu boleh beragama, boleh, tapi ya jangan terlalu jauh, tetap di sini, tetap dekat-dekat kami, supaya nanti kamu kalau rindu bisa datang dengan gampang. Akhirnya dia tidak mengizinkan. Tuhan turunkan tulah yang kelima, penyakit sampar. Tulah yang keenam, bisul. Tulah yang ketujuh, hujan es. Masih tidak mau bergerak, tidak mau mengizinkan. Lalu Tuhan turunkan belalang yang memakan semua hijau-hijauan yang ada di Mesir. Tidak ada lagi yang bisa dimakan. Apa yang dikatakan oleh Firaun pada saat itu? Oke, kamu boleh pergi, tetapi laki-laki saja. Anak-anak dan wanita harus tinggal. Di sini, sama juga. Setan seringkali menggunakan keluarga dekat kita. Apakah itu anak-anak kita atau istri kita, mungkin mertua atau ipar yang dekat dengan kita, lingkungan keluarga, yang membuat kita tidak bisa lepas dari perhambaan dosa. Setelah belalang dihilangkan oleh Musa, dia tetap tidak mau mengizinkan orang Israel pergi. Tuhan turunkan tulah yang ke-9, gelap gulita. Sampai tangan diletakkan di depan mata mereka, mereka tidak bisa melihat telapak tangannya. Lalu apa yang dikatakan oleh Firaun? Oke, pergi, tetapi seluruh ternakmu harus ditinggal. Saudara-saudara, pada saat itu, yang disebut dengan ternak itu adalah seperti kalau saat ini kita punya Mercy, punya BMW, punya Lamborghini, punya Ferrari mungkin ya. Jadi ternak itu adalah lambang kekayaan, lambang harta. Karena itulah bukan satu-satunya, hal yang paling bergengsi pada saat itu untuk memiliki banyak ternak. Jadi dia katakan, oke, kamu boleh pergi, tetapi semua hartamu tetap tinggal. Sama, setan juga katakan, kamu boleh ikut Tuhan, tapi kamu akan saya ambil semua hartamu. Kamu akan keluar dengan tidak bawa apa-apa. Tetapi tetap tidak dilepaskan. Sampai tulah yang ke-10, Tuhan mengizinkan orang-orang Mesir mengalami kematian anak sulung mereka. Tapi bagaimana dengan orang Israel? Tuhan suruh meletakkan di ambang pintu dan di atas dengan darah anak domba Paskah. Hanya dengan anak domba Paskah itulah, dengan darah yang disaputkan di atas pintu, maka anak sulung mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Setelah orang Mesir menangis, meraung kehilangan anak-anak sulung mereka, bahkan sampai ternak-ternak anak sulungnya mati. Di istana pun terdengar suara tangisan yang pilu karena kehilangan putra mahkota. Pada saat itu, Firaun katakan, pergilah, kamu semua beserta seluruh anak-anak, wanita, dan ternakmu pergi. Akhirnya bangsa Israel dilepaskan. Kita lihat di sini setelah sadar, tetapi setelah selesai berduka, Firaun mengumpulkan pasukannya, ayo cepat siapkan, kita kejar. Kita kehilangan budak kita, 1,5 juta orang. Kurang lebih. Siapa yang akan melanjutkan pekerjaan pembangunan konstruksi yang sedang berjalan ini? Lalu, dengan pasukan berkuda yang memiliki kereta-kereta yang cepat, dia mengejar orang-orang Israel. Apa yang dapat kita pelajari di sini? Pada saat kita sudah terlepas dari dosa, sudah terlepas dari perhambaan dosa, setan tidak akan tinggal diam dan membiarkan kita mengikut Tuhan. Dia akan mengejar dan berusaha untuk menangkap kita kembali dan menarik untuk pulang ke Mesir. Itu adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita terjadi peperangan yang luar biasa antara dua kekuatan. Kekuatan Tuhan di satu sisi dan kekuatan musuh Tuhan yaitu setan di sisi yang lain.
pertempuran yang paling sengit terjadi di dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita, pikiran setiap kita ini adalah battlefield dari dua kekuatan, the great controversy. Siapa yang berhasil memenangkan pikiran dari seseorang, maka dialah penguasa orang itu. Tuhan memiliki cara-cara yang jelas, yang jujur, yang sederhana, tetapi kurang menarik. Sedangkan setan mengupayakan berbagai macam cara dengan trik yang menyenangkan, yang membuat euforia, membuat kita kecanduan untuk menjadi hamba-Nya. Saya mau bicara sesuatu di sini yang saat ini lebih mengkhawatirkan daripada narkoba, yaitu no drugs. Ada yang pernah dengar ini? Drugs itu narkoba. Narkoba yang bukan narkoba. Bukan narkoba. Jadi efeknya sama seperti narkoba, tetapi dia bukan narkoba. Bukan nafsa. Kita lihat di sini, ada perbedaan antara otak normal dengan otak yang kecanduan. Yang kiri adalah otak yang normal, bentuknya masih utuh, lalu bagian putih-putih protein di otak itu masih utuh, sedangkan otak yang kanan sudah banyak rongga-rongganya. Bentuknya sudah tidak beraturan. Itu adalah otak yang kecanduan. Saudara-saudara tahu pada tahun 2016, ini penelitian dilakukan oleh beberapa ahli, dan ditemukan bahwa Indonesia adalah salah satu negara pengakses pornografi tertinggi di dunia maya. Bayangkan, saya nggak tahu, tahun 2020 belum ada survei lagi mungkin, tetapi cukup mengkhawatirkan bahwa pornografi yang dapat diakses sekarang dengan maraknya internet, dengan mungkin uang beberapa ribu rupiah sudah bisa mengakses ke segala portal di dunia maya. Anak-anak, remaja-remaja, pemuda-pemuda, bahkan orang tua dan anak-anak kecil sekalipun mengakses situs-situs dewasa yang seharusnya tidak diakses oleh anak-anak dan orang muda. Akhirnya menimbulkan kecanduan yang efeknya sama seperti narkoba. Jadi orang yang kecanduan, apapun itu, apakah game, apakah minuman keras, narkoba, pornografi, dan lain-lain sebagainya, semua kecanduan akan mempunyai struktur otak yang mirip seperti yang kanan ini. Jadi sangat berbahaya. Padahal kita tahu bahwa fungsi dari otak depan, tadi pagi Pak Stefanus sudah menceritakan pentingnya frontal lobe kita. Jadi frontal lobe ini adalah tempat di mana kita mengambil keputusan untuk reasoning, untuk berlogika, untuk membuat perencanaan, keterampilan untuk berbahasa, ingatan jangka panjang, lalu mengontrol semua rangsangan-rangsangan, lalu kemampuan untuk memecahkan masalah, pengontrolan emosi, membuat pertimbangan-pertimbangan, fungsi motorik kita, dan juga mengontrol keterampilan sosial dan seksual kita. Frontal lobe inilah yang menjadi ajang pertempuran di antara dua kekuatan, the great controversy. Karena siapa yang dapat mengendalikan frontal lobe ini, berarti dia mengendalikan seluruh hidup manusia itu. Kita lihat ukuran dari frontal lobe. Di sini ada frontal lobe dari tikus, kira-kira begitu. Lalu kucing agak lebih besar. Lalu simpanse sudah lebih besar. Dan manusia, frontal lobe kita lihat bagian yang warna merah itu cukup besar dibandingkan dengan bagian otak yang lain. Lalu berapa persen itu? Kita bisa lihat di sini.
bahwa manusia dengan hewan, ukuran frontal lobe-nya. Kucing, frontal lobe-nya 3,5% di antara seluruh bagian otaknya. Lalu anjing lebih banyak sedikit, lebih besar sedikit, 7%. Lalu monyet 17%. Oleh karena itu monyet kelihatan lebih pintar, lebih mirip dengan manusia di dalam keterampilan-keterampilannya. Sedangkan manusia 33%. Sepertiga dari otaknya adalah frontal lobe itu sendiri. Dan frontal lobe ini yang habis-habisan diserang. Bagaimana kalau kita sudah kecanduan? Bagaimana kalau kita sudah kecanduan game sampai tidak tidur? Banyak kita tahu di warnet yang saya tahu ada di Cina satu, di Taiwan kalau nggak salah satu, meninggal di warnet karena 2 hari, 2 malam tidak berhenti main game. Mungkin asupan makanan tidak cukup, tidak beristirahat, lalu tidak cukup minum, akhirnya tumbang dan meninggal. Padahal masih remaja, masih belasan tahun. Saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa kita tidak bisa lepas dari kecanduan-kecanduan kita, kecanduan apapun juga, tetapi ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Adalah mustahil dengan kekuatan sendiri kita dapat meloloskan diri dari lubang dosa yang menenggelamkan kita. Hati kita jahat dan kita tidak dapat mengubahnya. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayub 14 ayat 4 dan Roma 8 ayat yang ke-6. Saudara-saudara, mana mungkin bisa keluar yang tahir, yang suci dari sesuatu yang najis? Seorang pun tidak, dikatakan. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup, damai sejahtera. Bertentangan selalu. Bertentangan. Pendidikan, kebudayaan, penguasaan kehendak, usaha manusia semuanya mempunyai kegunaannya masing-masing. Jadi pendidikan bagus, kebudayaan bagus, penguasaan kehendak hebat, usaha semuanya itu mempunyai fungsinya masing-masing. Tetapi di sini, semua itu tidak berdaya sama sekali. Semua di atas pendidikan, kebudayaan, penguasaan kehendak, dan usaha manusia, semuanya tidak berdaya. Semua yang disebutkan di atas mungkin saja menghasilkan tabiat yang amat baik secara lahiriah. Dari depan kelihatan, oh anak ini baik, anak ini alim. Tetapi tidak tahu di tempat yang dia sendiri, dia melakukan apa, hanya Tuhan dan dia sendiri beserta setan yang tahu. Namun tidak dapat mengubah hati, tidak dapat membersihkan sumber kehidupan itu. Jadi semua yang disebutkan tadi, apakah pendidikan, kebudayaan, penguasaan diri, usaha manusia, tidak dapat menghasilkan tabiat yang baik. Mungkin dari luar kelihatan baik. Buah-buah yang palsu. Namun tidak dapat mengubah hati, tidak dapat membersihkan sumber kehidupan itu. Harus ada satu kuasa yang bekerja dari dalam, satu kehidupan yang baru dari atas, sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan. Tadi dikatakan siapa yang dapat menghasilkan sesuatu yang tahir dari yang najis. Tetapi di sini disebutkan, dalam buku Kebahagiaan Sejati, bahwa harus ada kuasa yang berasal dari dalam, dan satu kehidupan baru dari atas sebelum manusia diubahkan dari dosa kepada kekudusan. Kuasa itu ialah kuasa Kristus. Hanya kasih karunia-Nya saja yang dapat menghidupkan segala kuasa jiwa yang tiada berdaya itu. Menariknya kepada Allah, kepada kekudusan.
Jadi kita lihat siapa yang berinisiatif untuk memulai. Kuasa Kristus. Hanya kasih karunia-Nya saja yang dapat menghidupkan segala kuasa jiwa yang tidak berdaya. Seperti dikatakan bahwa akulah yang membebaskan engkau dari perhambaan di Mesir. Aku yang membebaskan engkau dari perbudakan semua nafsu-nafsu, kecanduan-kecanduan yang kamu tidak berdaya melepaskan hal itu. Dan kuasa ini menarik kita kepada Allah untuk menjadi kudus. Jadi ini bukan sesuatu yang merupakan hayalan. Ini adalah sesuatu yang nyata. Setiap jiwa yang menolak untuk menyerahkan diri kepada Tuhan adalah di bawah kendali kekuatan lain. Kita tahu bahwa hanya ada dua. Kalau tidak di bawah kendali Tuhan, berarti di bawah kendali iblis. Dia tidak sendiri. Dia mungkin berbicara tentang kebebasan, tetapi ia berada di dalam perbudakan yang paling hina. Pada saat kita melakukan dosa, kita merasa, wah, pertama mungkin, wah, kita bebas ini. Kita mau melakukan apa saja bebas. Tetapi kita sebenarnya berada di dalam perbudakan yang paling hina. Dia tidak diizinkan untuk melihat keindahan kebenaran, karena pikirannya berada di bawah kendali setan. Pada saat kita melepaskan diri dari kendali Tuhan, maka otomatis kita berada di bawah kendali setan. Sementara kita di bawah kendali setan, kita merasa kita bebas, kita merdeka. Tetapi kita diperbudak karena kita tidak bisa melihat keindahan dari kebenaran itu sendiri. Sementara ia memuji dirinya sendiri, karena menuruti penilaiannya sendiri. Ia sedang mematuhi kehendak pangeran kegelapan. Jadi dia merasa, wah, ini loh saya bebas mau ngapain saja. Saya mau ngapain saja bisa. Dia mengatakan dia bebas, padahal dia sedang berada di bawah kendali pangeran kegelapan. Kristus datang untuk mematahkan belenggu dosa-dosa perbudakan dari jiwa. Jika anak itu datang, ia akan membebaskan. Kamu akan benar-benar merdeka. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 2. Jadi roh yang memberi hidup itu telah memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita tidak berdaya. Tetapi jika anak itu datang, maka ia akan membuat kita benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara-saudara, pada sore hari ini, saya tidak tahu kecanduan apa yang Anda miliki. Tapi mintalah kepada Tuhan. Kalau kita sudah tidak berdaya, minta kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kebebasan, memberikan kemerdekaan terhadap semua dosa-dosa yang membelenggu kita. Galatia 5 ayat 1 katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau kita sudah dimenangkan oleh Kristus, kita sudah dimerdekakan dari semua belenggu-belenggu dosa, kecanduan-kecanduan kita. Biarlah kita berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Pelajaran kita tadi pagi, letakkan Yesus di depan mata kita. Biarlah Yesus yang kita lihat terus. Dan doa yang kita ucapkan terus terjadi hubungan yang erat, sehingga kita tidak bisa lagi dikendalikan oleh musuh Tuhan. Dan kita kembali dibelenggu oleh Dia. Sebuah persatuan dengan Kristus, oleh iman yang hidup, akan bertahan. Setiap persatuan lainnya harus disingkirkan. Jadi kalau kita mau bersatu dengan Kristus oleh iman yang hidup dan bertahan, semua ikatan dengan yang lain harus disingkirkan. Artinya kalau kita mau melekat kepada Kristus, semua yang melekat dari kita harus disingkirkan.
apakah itu hobi kita, apakah itu dosa-dosa kesayangan, semua harus disingkirkan. Tetapi persatuan ini membuat kita harus membayar dengan sesuatu. Jadi untuk bersatu dengan Kristus kita harus membayar dengan sesuatu. Harus ada usaha yang menyakitkan untuk memutuskan. Saudara-saudara tahu pada saat orang lagi sakau, kecanduan berat narkoba, akan sangat menyakitkan untuk menyingkirkan narkoba itu. Begitu sakit sampai dia meraung, membenturkan kepalanya ke dinding, melukai dirinya, karena tubuhnya menginginkan barang itu. Kita lihat ada seorang anak yang sudah kecanduan dengan handphone atau gadget. Dia nonton terus, memang siaran anak-anak, tetapi anak-anak itu akan kecanduan dengan apa yang dia tonton. Pada saat ibunya ambil, dia meronta, dia tidak bisa mengendalikan diri. Ada satu cerita di Perancis, seorang anak yang dilarang untuk bermain game karena dia sudah main terus-terusan. Dia main yang tembak-tembakan itu, dengan tanpa kasih, dia bunuh satu keluarga. Dan pada waktu polisi masuk menggerebek karena ada yang melaporkan rupanya, dia masih tetap asik main dan ketawa-ketawa seolah tidak terjadi apa-apa juga. Saudara-saudara bisa lihat bahwa sangat menyakitkan untuk memutuskan sebuah kebiasaan. Tapi sebagaimana halnya dengan usaha penyatuan, semua kebanggaan, egoisme, kesombongan, keduniawian, dosa dalam segala bentuknya harus diatasi jika kita akan masuk ke dalam persatuan dengan Kristus. Saudara-saudara, ini adalah satu himbauan bahwa kalau kita mau masuk persatuan dengan Kristus, kita harus menukarnya, kita harus membeli dengan semua yang kita sukai. Dan itu mungkin menyakitkan pada saat harus memutuskan itu. Tapi kita tidak dapat bersatu secara penuh dengan Kristus kalau itu semua masih menempel di dalam kehidupan kita. Alasan mengapa banyak orang yang menemukan kehidupan Kristen sangat menyedihkan dan begitu keras, begitu tidak stabil dan berubah-ubah, adalah karena mereka mencoba untuk melekatkan diri kepada Kristus tanpa memisahkan diri dari berhala-berhala yang disayang. Bagi orang-orang mengatakan, wah jadi orang Advent itu susah, jadi orang Kristen itu susah, jadi pengikut Kristus yang mau melihat Kristus hidup-hidup datang ke dunia adalah susah. Karena apa? Karena kita berusaha melekatkan diri kepada Kristus, tetapi kita tidak mau memisahkan diri kita dari berhala-berhala yang menempel di tubuh kita. Sehingga terjadi dualisme di dalam pikiran kita. Saling bertentangan, berupaya untuk menarik ke sisi yang satu lagi kekuatan yang satu, berusaha untuk menarik ke sisi yang lain. Oleh karena itu kita akan merasa kehidupan kekristenan itu sangat menyedihkan, begitu keras, begitu tidak stabil dan berubah-ubah. Pada sore hari ini, bila kita menyadari bahwa ada berhala-berhala yang menempel, ada kesukaan-kesukaan, ada semua kecanduan-kecanduan yang menempel dalam hidup kita, akan sulit untuk bersatu dengan Kristus secara utuh. Padahal kita tahu apa yang terjadi di luar sana. Bahwa nubuatan itu bergulir dengan cepat, peristiwa-peristiwa nubuatan itu. Dan Tuhan sedang menahan keempat mata angin supaya tidak dilepaskan menghancurkan semua karena umat-umatnya belum siap. Tapi apa yang dibuat oleh umat-umat Tuhan? Masih menyayangi semua berhala-berhala. Masih menyayangi semua kecanduan-kecanduan, kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan sifat-sifat Kristus. Sehingga kita tidak dapat bersatu dengan Kristus. Dan Tuhan tahu, kalau kita tidak bersatu secara utuh dengan Kristus, maka kita akan jatuh. Kita tidak akan kuat untuk bersatu dengan
tidak akan kuat untuk menahan apa yang menerpa kita di depan. Kalau kita tidak benar-benar menjadi satu dengan Kristus. Setan berusaha untuk menutupi Kristus, Yesus dari pandangan kita. Untuk kemilau cahayanya. Karena ketika kita mendapatkan bahkan sekilas kemuliaannya, kita akan tertarik kepadanya. Dosa menyembunyikan dari pandangan kita daya tarik yang tak tertandingi dari Yesus. Jadi setan berusaha untuk menutup mata rohani kita sehingga kita tidak dapat melihat cahaya kemilau Kristus. Kita silau dengan semua cahaya-cahaya yang lain yang dia coba berikan. Apakah itu kemewahan? Apakah itu kenyamanan hidup? Apakah itu harta? Apakah itu kedudukan? Apakah itu lawan jenis kita? Keluarga kita mungkin. Dosa menyembunyikan dari pandangan kita daya tarik yang tak tertandingi dari Yesus. Prasangka, keegoisan, pembenaran diri, dan keinginan mata kita yang buta, sehingga kita tidak dapat membedakan juru selamat. Oh, jika saja kita dengan iman mendekat kepada Allah. Dia akan mengungkapkan kepada kita kemuliaannya, yang merupakan karakternya, dan pujian kepada Tuhan akan mengalir keluar dari hati manusia, dan dapat terdengar oleh suara manusia. Kemudian kita untuk selamanya akan berhenti memberikan kemuliaan kepada iblis dengan berbuat dosa terhadap Allah, dan berbicara keraguan dan ketidakpercayaan. Kita seharusnya tidak lagi tersandung jatuh, menggerutu, berkabung, dan menutupi mezbah Allah dengan air mata kita. Seandainya kita dapat melihat kasih kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, apakah kita masih mau tetap berada di dalam perhambaan dosa? Janji Tuhan, seperti yang ditulis dalam Keluaran 20 ayat 1-3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saya tidak suka terjemahan dalam bahasa Indonesia, karena dalam bahasa Inggrisnya sangat indah. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, who I have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Ayat 3 ini yang berbeda. Bukan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Thou shalt have no other gods before me. Jadi Tuhan katakan, kalau akulah Tuhan Allahmu, akulah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan keluar dari perbudakan dosa, maka engkau tidak akan lagi punya ilah-ilah lain di hadapanku. Jadi ini bukan kata larangan, tapi satu jaminan. Kalau kita mengizinkan Tuhan untuk mengangkat kita, membebaskan kita dari belenggu dosa, keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan dosa, maka kita tidak akan lagi memiliki ilah-ilah lain di hadapan kita. Bagaimana saya dapat mengatasi kecanduan-kecanduan saya? Ini kecanduan apapun saja ya. Jadi yang pertama, kita harus mengakui dan menyadari bahwa kita punya masalah dengan kecanduan itu. Dan itu adalah dosa yang menyakiti hati Tuhan. Jadi kalau kita punya kecanduan apapun juga, kecanduan seks misalnya, atau pornografi, kita harus mengakui bahwa saya sudah kecanduan. Tuhan, saya punya masalah dengan ini. Dan saya tahu itu adalah dosa, itu menyakiti hati Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita tidak sanggup mengalahkan kecanduan itu. Karena apa? Sudah berbelasan tahun, sudah puluhan tahun, kita berusaha untuk mengalahkan kecanduan, tapi kita tidak berdaya. Kita harus mengakui bahwa dengan kekuatan kita tidak sanggup untuk mengalahkan semua kecanduan, semua dosa, semua kecenderungan yang jahat.
Lalu yang ketiga, kita perlu berdoa memohon ampun kepada Tuhan untuk dosa kecanduan itu. Sebutkan dengan spesifik. Tuhan, aku mohon ampun Tuhan, karena aku sudah menghabiskan waktuku untuk menonton film-film yang saya tahu itu tidak membantu untuk memperkuat kerohanian saya. Yang saya tahu itu akan membuat saya jauh dari Tuhan. Bantu aku Tuhan supaya tidak suka lagi untuk menonton itu. Contohnya kalau kita suka nonton. Lalu yang keempat, tuntut janji Tuhan bahwa Tuhan akan membuat kita terbebas dari kecanduan itu. Tuhan sebagaimana Keluaran 20 ayat 1 sampai 3 katakan, bahwa Engkaulah yang membebaskan aku dari perhambaan Mesir dan perbudakan. Aku menuntut janji-Mu Tuhan, supaya aku terbebas dari kecanduan itu. Tuntut itu kepada Tuhan. Yang kelima, kita perlu percaya bahwa Yesus sanggup dan Dia sudah membebaskan saya dari kecanduan saya. Pada saat kita berdoa, memohon, menyadari, mengakui, mohon ampun, dan memohon Yesus, kita harus percaya di saat yang sama bahwa kita sudah diampuni dan Dia sudah membebaskan kecanduan dari kehidupan kita. Lalu yang keenam, berterima kasih dan bersyukur karena Yesus telah membebaskan saya dari kecanduan itu. Jadi setelah kita percaya, Tuhan aku percaya, betul-betul percaya bahwa Tuhan sudah menghilangkan semua kecanduan-kecanduanku. Lalu kita perlu berterima kasih. Terima kasih Tuhan, karena janji-Mu, aku percaya bahwa Engkau sudah melepaskan aku dari semua belenggu kecanduan itu. Lalu yang ketujuh, hafalkan ayat-ayat atau nyanyikan janji-janji Tuhan yang membebaskan saya dari masalah saya. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Dengan lagu-lagu yang baik, janji-janji Tuhan yang memberikan pengharapan, memberikan penghiburan, dan jaminan kepastian bahwa Yesus mengasihi dan Yesus sanggup untuk mengalahkan itu semua. Yang kedelapan, saya harus segera pergi meninggalkan suasana atau lingkungan atau tempat, situasi yang dapat membuat saya jatuh kembali. Karena apa? Setan selalu katakan, boleh kamu berdoa, tapi jangan jauh-jauh, dekat-dekat aja, supaya kamu bisa kembali dengan gampang. Tuhan mau bangsa Israel keluar dari Mesir jauh-jauh, supaya tidak ada ingatan kembali ke Mesir. Jadi pada saat kita mau untuk terbebas dari belenggu semua kecanduan dan dosa kesayangan kita harus pergi meninggalkan suasana. Karena ada di dalam otak kita ini kan selalu mengingat, wah enak sekali ya waktu saya buat ini, waktu saya buat itu akan seperti contohnya orang kecanduan merokok. Pada saat selesai makan, mulut itu akan terasa kecut. Saya nggak tahu, saya nggak pernah merokok, cuma dikatanya begitu. Mulut ini akan merasa kecut dan ingin cari rokok. Saudara-saudara, tidak ada yang namanya mengalahkan dosa atau kecanduan itu secara bertahap. Tidak ada. Karena setan akan menarik kita kembali ke Mesir, ke dalam perhambaannya, kalau kita berusaha untuk sedikit-sedikit. Jadi dibutuhkan pertobatan yang radikal bersama dengan Kristus untuk menang menghadapi semua dosa-dosa kesayang, dosa-dosa kecanduan, apapun itu namanya. Lalu yang ke-9, setiap saat saya akan berdoa meminta kekuatan dari Tuhan, karena kita tahu kita lemah. Seperti kutipan tadi siang katakan, kita akan kehilangan pertahanan itu kalau kita menjauhkan diri kita, hubungan kita dari Tuhan. Karena begitu kita keluar dari zona perlindungannya, di situ kita sudah masuk ke dalam daerah setan. Dan tuntut janjinya dan menjadi pemenang. Saudara-saudara, setiap saat kita berdoa meminta kekuatan, seperti tadi pagi kita belajar, tidak harus berbentuk berdoa secara formal, berlutut, berdoa, tidak. Kita dapat mengatakan walaupun kita saat menyetir, motor, sepeda, atau mobil, pada saat kita mungkin sedang mencuci, pada saat kita sedang apapun saja. Kunci kemenangan Kristus, Dia selalu berkomunikasi dengan Bapa dan mengaitkan
apapun yang dia sedang kerjakan dengan kehidupan kerohaniannya, berkomunikasi dengan Bapa. Yang ke-10, mengisi pikiran saya dengan belajar firman Tuhan. Harus ada pengganti. Tidak boleh dibiarkan kosong, maka akan ada 7 kali lipat setan akan masuk. Pada saat pikiran kita sudah dibersihkan, harus diisi dengan firman Tuhan, supaya pikiran kita tetap terkondisi dengan bersih. Lalu yang ke-11, kalau itu berat, mencari nasihat dari orang tua yang rohani. Perlu meminta orang tua rohani yang dapat memberikan masukan, dapat memberikan kekuatan, mendoakan. Mungkin pendeta, tua-tua jemaat, atau orang tua kita sendiri akan lebih baik. Lalu kita perlu mencari sahabat yang rohani, lingkungan yang rohani, yang dapat mendukung saya di dalam doa dan mengingatkan saya bila saya menjadi lemah. Bukan kita sudah bertobat, lalu kita ngumpulnya tetap sama teman-teman kita yang dulu. Kita akan mudah sekali untuk jatuh. Harus lepas sama sekali dari lingkungan di mana kita akan menjadi lemah. Cari lingkungan baru yang katakan, saudara, saya punya kelemahan dengan ini, kecanduan ini. Saya sedang bergumul, saya berdoa, menangis, minta Tuhan tolong. Saya percaya Tuhan sudah berikan kemenangan. Saat ini saya sudah menang. Tapi bantu saya supaya saya tetap berada dalam kemenangan ini. Dan akhirnya menang secara utuh. Perlu lingkungan sahabat yang mendukung seperti itu. Yang ke-12, saya akan mencari kegiatan dan hobi baru. Yang positif, yang tidak akan menimbulkan kecanduan baru pengganti waktu yang saya gunakan dengan kecanduan saya. Jadi kalau kita misalnya kecanduan nonton TV atau kecanduan main game, dalam sehari bisa mungkin 6 jam main game atau 8 jam, kita perlu cari kesibukan yang lain, tetapi kesibukan misalnya kalau kita suka main game terus, melewat handphone atau lewat komputer, 8 jam dalam sehari. Wah, saya sudah berdoa, saya nggak mau lagi main game. Tutup komputer, tidak main game lagi. Tapi kita nonton TV. Wah, terus nonton film. Itu namanya lepas dari mulut singa, masuk ke mulut buaya. Jadi cari kegiatan yang lain, memang harus diisi. Waktu yang kosong itu harus diisi dengan hal yang positif, tetapi tidak akan menimbulkan kecanduan baru. Itu yang bisa dilakukan. Saudara-saudara, Kristus siap sedia. Kristus siap sedia melepaskan kita dari dosa. Jadi dia menunggu kita, bukan kita yang menunggu dia. Dia siap sedia menanti kita, apakah kita mau lepas dari dosa. Tetapi kemauan kita tidaklah dipaksa. Jadi ada perjanjian di antara dua kekuatan ini. Masing-masing tidak bisa memaksakan kehendaknya. Kuasa Tuhan tidak bisa memaksa orang untuk mengikut. Demikian juga iblis tidak bisa. Masing-masing hanya memberikan tawaran-tawaran. Harus tetap dihormati keputusan untuk memilih. Jadi kita mau melepaskan diri dari dosa, itu tidak bisa dipaksakan, tetapi kemauan kita sendiri. Jika pelanggaran-pelanggaran terus saja dilakukan, maka kemauan itu cenderung sepenuhnya kepada kejahatan. Jadi kita ini punya kecenderungan. Di dalam otak kita itu ada neuron-neuron yang mempunyai aliran-aliran listrik. Semakin kita sering menggunakan jalur itu akan semakin besar. Dan kecenderungan itu akan semakin kuat untuk melakukan hal yang sama, yang biasa kita lakukan. Oleh karena itu, jika kita terus-menerus menolak kasih, panggilan Kristus, bujukan rayuan Kristus, maka kecenderungan kita sepenuhnya kepada kejahatan, sehingga kita tidak lagi ingin dibebaskan. Sampai rasanya, udahlah, saya sudah nggak bisa bebas, Tuhan, emang begini saya. Nyaman kok begini. Dan jika kita tidak mau menerima kasih karunia-Nya, apalagi yang dapat diperbuatnya. Sampai itu yang dikatakan mendukakan Roh Kudus.
Jadi bisikan Roh Kudus yang pelan, yang lembut untuk menyadarkan kita, kita tolak terus. Lama-lama kita tidak dengar lagi suara untuk mengingatkan kita bahwa apa yang kita perbuat itu adalah jahat. Kita telah membinasakan diri sendiri dengan menetapkan penolakan atas kasih-Nya. Jadi kalau kita menolak terus kasih-Nya, uluran tangannya, maka kita telah membinasakan diri sendiri. Sangat jelas, bukan kita yang Kristus. Kristus sudah melakukan yang terbaik, tapi itu adalah pilihan kita. Kalau kita terus menolak kasih-Nya, himbauannya adalah sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Masih terbuka pintu belas kasihan Tuhan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Saudara-saudara sekalian orang muda, dan siapapun yang mendengarkan kita pada sore hari ini, bila kita rindu untuk bersatu dengan Kristus, dan melepaskan semua yang menempel berhala-berhala, kecanduan-kecanduan, dosa-dosa kesayangan kita, ada jaminan bahwa kita akan menang atas dosa kalau kita membiarkan Kristus bekerja di dalam kehidupan kita. Pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. 2 Korintus 6 ayat 2. Saudara-saudara, pintu belas kasihan Tuhan tidak akan selamanya terbuka. Suatu waktu akan tertutup. Entah itu secara pribadi-pribadi waktu kita tiba-tiba saja meninggal, atau kehilangan ingatan, atau secara kolektif, secara bersama-sama, pintu kasihan itu sudah akan ditutup. Karena Tuhan akan memateraikan umat-umatnya. Dia akan mencurahkan hujan Roh Kudus, hujan akhirnya, supaya umatnya ini dipenuhi dengan Roh Kudus dan memberitakan amaran yang terakhir bagi dunia. Saat ini masih ada waktu bagi kita untuk datang dan bertobat. Mungkin datang dan bertobat itu menyakitkan. Karena kita harus melepaskan, memutuskan itu sakit, saudara-saudara. Tapi kita perlu minta kekuatan dari Tuhan. Maka Tuhan akan berikan kekuatan itu. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Hari ini, saudara-saudara, kalau kita masih punya dosa-dosa kesayangan, kita masih punya hal-hal yang kita tahu bertentangan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan hukum-hukum Tuhan, janganlah keraskan hati kita. Datanglah tersungkur di bawah kaki salib, agar Ia dapat memberikan kemenangan kepada kita. Karena waktu belas kasihannya masih terbuka lebar pintu itu. Ada seorang bernama Aaron Ralston, kebetulan namanya mirip. Sementara dia tinggal di Utah. Sementara dia hiking ke canyon, ke tebing-tebing, dia jatuh bersama dengan sebongkah batu yang besar, dan di tebing celah yang sempit itu, tangan kanannya terjepit oleh bongkahan batu yang besar itu. Dia tidak bisa menggerakkan tangannya sama sekali. Hanya tangan kirinya yang bebas. Dan tangan kanannya itu kelihatan remuk bagian bawahnya. Terjepit, kehilangan banyak darah. Dan dia bertahan 5 hari. 127 jam dia berjuang untuk memikirkan bagaimana caranya hidup. Dia cuma punya air minum sedikit, dan dia bertahan hidup dengan cara apa, saudara-saudara tahu? Dengan menggunakan pocket knife, dengan menggunakan pisau saku, pisau lipatnya. Yang tumpul itu, dia mengamputasi tangannya. Dia potong pelan-pelan semua kulit, semua urat, semua otot, bahkan daging, dan
sampai ke tulangnya pun dia terus potong dengan pisau lipat yang tidak tajam itu. Setelah putus tangannya, dia berhasil melepaskan dirinya dari jepitan himpitan batu itu. Dia berusaha naik ke atas, sampai di atas karena kehilangan banyak darah, dia pingsan. Untung ada orang yang pergi ke tempat itu juga, memberikan pertolongan kepada dia, memanggil bantuan, dan dia berhasil diselamatkan. Apakah kita pada sore hari ini mau seperti Aaron Ralston? Lebih baik memotong tangan, kehilangan tangan, tapi dia dapat selamat, daripada dia memiliki badan yang utuh, tapi dia tidak selamat. Sebagaimana Kristus katakan, kalau matamu membawa engkau kepada kebinasaan, cungkil matamu. Kalau tanganmu, lebih baik tidak punya tangan. Saudara-saudara, artinya bahwa Tuhan rindu kita membuat perubahan radikal di dalam hidup kita. Tuhan rindu ada pertobatan yang sungguh-sungguh yang dibuat setelah mendengarkan firman Tuhan. Karena kita tidak lagi bisa untuk main-main, saudara. Karena pintu kasihan akan segera tertutup. Kita tidak tahu kapan tertutup. Biarlah setiap saat kita datang kepada Tuhan dan tuntut janji Tuhan. Bahwa Tuhan, aku rindu untuk bersatu dengan Kau, walaupun sakit, ada yang harus aku lepaskan. Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Pada sore hari ini, maukah kita datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, bantu aku tidak berdaya. Sebagaimana janji-Mu bahwa Engkau yang membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan itu. Bantulah aku, Tuhan. Bebaskan aku dari perhambaan ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita rindu datang kepada Dia. Apakah saudara-saudara rindu pada sore hari ini? Untuk lepas dari kebiasaan-kebiasaan, dari kecanduan-kecanduan. Tuhan sudah memaparkan bagaimana caranya kita bisa menang menghadapi dosa-dosa, bahkan dosa-dosa kesayangan yang kita pelihara, kita sayangi selama puluhan tahun sekalipun. Apakah ini kerinduan saudara pada sore hari ini? Saya undang kita semua untuk tunduk kepala dan kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Untuk jaminan bahwa kami orang berdosa dapat memiliki kekuatan yang luar biasa bila kami bersatu dengan Kristus. Tapi untuk memiliki persatuan dengan Kristus, ada banyak hal yang harus kami lepaskan. Dan untuk memisahkan itu, Tuhan, mungkin menyakitkan. Tapi bantu kami, berikan kekuatan kepada kami masing-masing. Kami rindu untuk menjadi umat Tuhan yang setia, menjadi umat 144.000 yang Tuhan materaikan dan dapat melihat Tuhan hidup-hidup pada saat Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan, karena janji-Mu, karena kasih-Mu, bantulah kami untuk dapat melihat cahaya kemuliaan-Mu, sehingga kerinduan kami terhadap hal-hal yang lain menjadi berkurang. Dan kami rindu untuk terus datang, dekat, dan bersatu dengan Kau. Karena kami tahu hanya dengan cara itu kami dapat melalui semua permasalahan dosa yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan untuk janji Tuhan bahwa Tuhan adalah setia dan adil. Tuhan menanti kami untuk kami datang kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Karena ini semua kami mohon dalam nama Yesus penebus dan juru selamat kami. Amin.